Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Sara dari kelas 1G dengan NIM 2104411297. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya yang berjudul perangkat keras atau hardware. Definisi perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah komponen komputer yang sifatnya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau yang berbentuk konkret. Fungsi perangkat keras: alat input, alat proses, alat simpan, periferal atau tambahan. Macam-macam alat input: keyboard, mouse, scanner, joystick, touch bar, barcode scanner, mikrofon, touchscreen, kamera digital, dan video. Keyboard. Jenis keyboard ada 3 macam, antara lain keyboard QWERTY. Keyboard yang digunakan sampai saat ini terdapat 104 tombol. Keyboard Dvorak mengurangi kelelahan karena pengetikan atau ergonomik, lebih efisien 10-15%. Keyboard Kloppenberg dibuat dengan sudut 15 derajat, kiri kanannya miring ke bawah. Scanner. Scanner adalah alat untuk memindai atau menyalin dokumen tercetak seperti gambar, foto atau tulisan menjadi data digital yang diproses oleh komputer. Joystick. Joystick digunakan untuk memasukkan perintah pada saat kita menjalankan game komputer, menyerupai sebuah tongkat yang dapat kita gerakkan ke beberapa arah dan dilengkapi dengan tombol-tombol di bagian atas, seperti pada gambar di samping. Trackball. Trackball memiliki fungsi sama seperti joystick, yaitu untuk memasukkan perintah pada saat kita memainkan game komputer. Dari sebagian laptop di Indonesia ada yang terdapat trackball, fungsinya hanya sebagai penunjuk pointer saja. Barcode scanner. Barcode dibedakan menjadi 2 jenis, yakni barcode barang, QR code. Mikrofon. Mikrofon dibedakan menjadi 2, yaitu mic portable dan mic headset. Touchscreen. Touchscreen menggunakan sensor sentuhan, sama halnya dengan touch pada laptop, tetapi touchscreen berfungsi untuk memasukkan data maupun instruksi ke komputer. Banyak juga ditemukan di ATM se-Indonesia. Kamera digital dan video. Jenis kamera ada 3, antara lain kamera digital, webcam, kamera handphone. Kamera portabel. Kamera digital, kamera portabel dengan resolusi maksimal 14,2 megapiksel, bisa mengambil potret dan video dengan gambar yang bagus. Webcam, kamera pada komputer atau laptop. Selain untuk memotret, alat ini juga bisa untuk video streaming. Kamera handphone, kamera yang berpadu dengan handphone hingga lebih praktis untuk pemotret dan video. Resolusinya bisa mencapai 8 megapiksel. Macam-macam alat proses: prosesor, RAM atau random access memory, mainboard, kartu VGA, kartu suara. Prosesor. Di Indonesia, kita mengenal beberapa merek prosesor, diantaranya Intel, kelebihan dengan harga yang standar, misalnya Pentium 4, kinerja yang lumayan cepat, kekurangan lemah dalam grafis. ADM, kelebihan, harga relatif murah dari Intel, kekurangan tidak semua game kompatibel dengan ADM. PowerPC dan Crysis, saya tidak bisa menemukan kelebihan dan kekurangannya. RAM, random access memory. Chip RAM
diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu RAM statis atau SRAM. Diaplikasikan pada komputer, kamera digital, layar LCD, ponsel, dan lainnya. RAM dinamis atau DRAM berfungsi sebagai akselerator untuk booting komputer, bekerja sama dengan motherboard dan prosesor. Mainboard. Di motherboard terpasang berbagai jenis slot untuk menghubungkan dengan perangkat keras atau komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, kartu gratis, hard drive, keyboard, mouse, dan lain-lain. Pada dasarnya, motherboard adalah komponen komputer yang membuat segala komponen di komputer dapat bekerja bersama-sama. Kartu VGA. Merek VGA chart yang lagi tren di Indonesia yaitu Nvidia VGA. Kelebihan VGA brand image yang super kencang. Atiradon. Kelebihan Atiradon sukses membuat VGA murah dengan ukuran disk size dan watt kecil. Alat simpan. Macam-macam alat simpan, hard disk, DVD atau CD-ROM, USB flash disk, disket, optical disk. Kartu suara, sound card on board, yaitu sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. Sound card off board, yaitu sound card yang pemasangannya di slot ISA atau PCI pada motherboard. Rata-rata sekarang sudah menggunakan PCI. Sound card eksternal adalah sound card yang penggunaannya disambungkan ke komputer melalui part eksternal seperti USB atau firmware. Hard disk. Hard disk dibedakan menjadi dua macam, yaitu hard disk internal, terdapat di dalam CPU, terhubung dengan mainboard. Yang kedua, hard disk eksternal berada di luar mainboard, terhubung dengan USB port. DVD atau CD-ROM berfungsi untuk membaca data pada cakram. DVD atau CD terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, DVD atau CD-ROM internal. Kedua, DVD atau CD-ROM eksternal. USB flash disk. Tempat penyimpanan data berasal dari revolusi disket yang berkembang menjadi USB flash disk dengan kapasitas dari 1 GB hingga 32 GB. Disket. Disket 5/4 inci hanya menampung 80 KB dan terbuat dari oksida besi bermagnet. Disket 3/2 inci kapasitasnya menjadi 1,4 MB yang awalnya 360 sampai 720 KB. Optical disk, cakram berdiameter 12 mm dengan lubang berdiameter 15 mm di tengahnya. CD mampu menyimpan data hingga 700 MB. Sedangkan DVD mampu menyimpan data hingga 4,7 GB bahkan 17 GB. Alat output, macam-macam alat output, monitor, printer, proyektor LCD, speaker. Monitor dibedakan menjadi dua, yaitu monitor RCT model kuno masih berbentuk seperti TV tabung, monitor LCD model baru lebih slim mirip TV LED. Printer dot matrix, printer yang resolusi cetaknya masih sangat rendah, harga printer sendiri relatif mahal. Printer inkjet dirancang lebih untuk pengguna personal dengan percetakan volume lebih rendah, harga printer lebih murah. Printer laser didesain untuk digunakan pada lingkungan dengan beban kerja yang cukup berat, biaya percetakan lebih murah. Proyektor LCD proyektor dapat beroperasi dengan dilengkapi
Peralatan tambahan yaitu kabel data digunakan untuk menghubungkan antara LCD proyektor dengan komputer. Dua jenis kabel data sering digunakan dalam LCD proyektor yaitu USB Universal Serial Bus atau Parallel Power Supply. C. Menghubungkan LCD proyektor dengan sumber listrik terdiri dari adaptor dan kabel penghubung tegangan ke LCD proyektor. Speaker PC terhubung dengan komputer PC atau laptop. Handphone bisa dihubungkan dengan ponsel maupun komputer PC. Memiliki mikrofon untuk recording. Earphone biasanya hanya bisa dihubungkan dengan ponsel saja. Periferal, macam-macam periferal, kartu jaringan, modem, hub, UPS. Kartu jaringan atau Network Interface Card atau NIC atau juga Network Card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan. NIC fisik umumnya berupa kartu yang dapat ditancapkan ke dalam motherboard komputer yang dapat berupa kartu dengan bus ISA, bus PCI, bus EISA, bus MCA atau bus PCI Express. Modem internal terdapat di dalam CPU. Model USB wireless menggunakan jaringan GSM atau CDMA. Modem eksternal, Telkom hotspot speedy dan Wi-Fi. Hub digunakan untuk sebuah bentuk jaringan yang sederhana, misalnya untuk menyambungkan beberapa komputer di suatu grup IP lokal. Ketika ada satu paket yang masuk ke satu port di hub, maka akan tersalin ke port lainnya di hub yang sama dan semua komputer yang tersambung di hub yang sama dapat membaca paket tersebut. UPS, cara kerja rangkaian ketika inverter UPS dijalankan dengan masukan AC, kemudian diubah menjadi tegangan DC. Pada bagian output, penyerahan digunakan untuk mengisi baterai. Ketika power gagal atau terjadi pemadaman arus listrik, tegangan DC mengalir ke inverter, yang kemudian menghasilkan tegangan AC pada keluaran inverter. Terima kasih, itulah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.